Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam Pak Malik. Wah, cerah sekali nih mukanya nih Pak Iqbal ini. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Malik. Alhamdulillah baik Pak. Pak Malik bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat juga ini. Eh, dengar-dengar ada sesuatu ini yang mau dicurhatkan ini. Iya Mau Pak. cerita apa ini kira-kira Pak? Begini Pak, saya tuh punya masalah. Ya masalahnya itu tentang yang di sekolah Pak. Barangkali Bapak punya waktu yang bisa diluangkan, saya mau berdiskusi dengan Pak Malik terkait dengan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oh iya, iya sih, saya bisa lah mendengarkan Bapak. Tapi ya mungkin waktunya tidak terlalu panjang sih Pak. Paling 15 sampai 20 menitan lah. Boleh lah. Silakan Pak. Apa itu kira-kira supaya saya bisa dengar dengan baik-baik ini? Baik, terima kasih Pak Malik. Jadi begini Pak Malik, di sekolah saya ini saya melihat siswanya itu kayak rasa bosan ketika belajar. Kemudian setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini yang melakukan pembelajaran yang monoton. Jadi dia melakukan pembelajaran yang searah. Kemudian dengan menggunakan metode ceramah. Padahal kan mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. Tetapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Sehingganya banyak siswa yang bosan dengan melakukan belajar di sekolah karena mereka cenderung bosan dengan metode pembelajaran yang diajarkan kepada mereka itu hanya pembelajaran searah, Pak. Begitu masalah yang saya hadapi sekarang, Pak, di sekolah. Barangkali bagaimana itu, begitu. Pak? Jadi ceritanya ini di sekolahnya Bapak masih banyak ini guru-guru yang ya masih mengajarnya masih tidak variasi begitu Pak, tidak variatif Pak, sehingga bosan siswanya Bapak. Iya, betul sekali Pak Malik. Jadi pembelajarannya dengan cara berceramah ya begitu-begitu saja. Setelah saya lihat, ternyata siswanya terkait pembelajaran ya begitu, bawaannya jadi malas, kemudian mereka jadi bosan, terus mereka tidak antusias untuk belajar di sekolah, Pak. Begitu. Jadi kalau dengan kondisi begitu, Pak Iqbal, kira-kira dari apa yang Bapak dapatkan ini dari percakapan kita hari ini malam ini? Jadi begini Pak, saya itu pinginnya itu adanya perubahan Pak. Nah perubahannya ini setidaknya sedikit terlihat itu di sekolah saya melalui pembelajarannya. Mungkin dengan menggunakan metode atau model pemanfaatan media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah, Pak. Oh begitu. Jadi Pak Iqbal ini maunya ada perubahan ini di sekolah. Iya, betul sekali, Pak. Dengan cara merubah ini cara mengajarnya ini ya, Pak. Betul, Pak. Jadi saya itu harapan itu adanya perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik, Pak. Seperti penggunaan metode model pembelajaran yang bervariasi, kemudian pemanfaatan media dan sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal, Pak. Karena itu kan sudah ada disediakan, tetapi kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh rekan-rekan guru. Oh, berarti pembelajaran yang bervariatif Pak ya, yang Bapak maunya ini. Nah, dengan yang Bapak sampaikan tadi itu saya rasa ideal sekali itu. Mungkin dia di poin-poin 10 itu Pak yang Bapak sampaikan itu. Kalau misalkan di sekolahnya Bapak sekarang, kira-kira dia ada di poin mana itu? Ada di level mana kira-kira Pak? Ya, mungkin kalau itu dilevelkan berada di level 5 ya Pak. Karena masih banyak yang ada beberapa guru yang memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah. Dan apa yang sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan dan memanfaatkan teknologi seperti PowerPoint dan Quizzes, tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu-begitu, Pak. Masih menggunakan metode ceramah, kemudian tidak memaksimalkan sarana dan prasarana, menggunakan media dan metodenya, Pak. Sementara di sekolah saya itu sudah masuk ke sekolah penggerak dan
rata-rata pembelajarannya seharusnya sudah berbasis IT, Pak. Tetapi masih banyak juga guru-guru yang menerapkan model pembelajaran searah atau menggunakan metode ceramah, Pak. Oh begitu. Jadi kira-kira Pak ya, kalau mau dipoinkan lagi, berapa sih yang Bapak pengen itu untuk rekan-rekan gurunya Bapak? Kira-kira dia di level berapa lah yang mau Bapak lihat itu untuk rekan-rekannya Bapak? Sepertinya tidak terlalu banyak, Pak. Karena kita sedang berusaha juga, kemudian kita itu berusaha adanya perubahan saja, Pak. Tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit begitu, Pak. Pengennya itu atau bagusnya berada di level 8, Pak. Karena di sini kan apa yang banyak guru juga yang sebenarnya pengen antusias sekali atau bingung cara memulainya, Pak. Jadi kayaknya di level 8 dulu, Pak. Oh. Jadi kalau misalkan Bapak maunya itu di level 8, kira-kira apa kira-kira ini langkah-langkahnya Bapak ini supaya perubahan itu terjadi itu di sekolahnya Bapak? Jadi langkah awal yang saya akan ambil itu adalah saya akan melakukan diskusi dulu, Pak, dari permasalahan yang saya hadapi jadi saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan kerja saya di sekolah, Pak. Ya pengennya adanya perubahan dalam pembelajaran, terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, Pak. Terus akan melakukan mentoring. Begitu, Pak. Strategi atau langkah yang saya akan ambil. Selain mentoring, Pak, adakah strategi yang Bapak pikirkan selain itu yang coba dilakukan untuk perubahannya teman-temannya Bapak? Sepertinya kalau ada yang mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan, mungkin dengan cara melakukan pelatihan atau membuat suatu workshop, begitu, Pak. Maksudnya untuk workshopnya ini untuk semua guru, Pak. Baik. Kira-kira Pak, tadi kan ada mentoring toh, ada juga workshop yang Bapak sampaikan. Kira-kira yang lebih efektif dilakukan sekarang yang mana kira-kira Pak untuk strateginya ini supaya teman-temannya Bapak bisa bagus dalam pembelajaran? Kayaknya lebih prefer itu ke mentoring, Pak. Karena kalau mentor ini kan sasarannya yang pingin atau yang suka dengan adanya perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah. Kan ada pelatihan, tapi itu sebenarnya tidak ada atau belum ada kemauan secara sendiri, begitu, Pak. Ya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau, begitu, Pak, yang ingin mau melakukan perubahan. Oh begitu. Jadi kira-kira Pak supaya bisa lebih efektif, siapa kira-kira yang bisa bantu Bapak ini untuk di mentoring ini, Pak? Jadi di sekolah itu saya punya teman, Pak. Kemudian teman saya ini dia lebih atau hebat dalam bidang IT. Mungkin nanti dia bisa membantu saya ketika menyamakan konsep dengan rekan saya ini juga sepertinya bisa berkolaborasi dengan bagus. Nama dari rekan saya ini adalah Pak Wisnu. Nanti di situ dia akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak, begitu, Pak. Baik, Pak Iqbal. Jadi sudah ada ini satu circle dengan Pak Iqbal di sekolah ini, Pak Wisnu ya. Iya. Jadi iya, Pak Iqbal nanti ini istilahnya kolaborasi lah dengan Pak Wisnu yang satu circle dengan Bapak. Nah, sekarang Pak, kita kan sudah di penghujung pembicaraan ini Pak, sudah banyak waktu yang dilewatkan tadi. Kira-kira apa yang Bapak dapat ini dari ngobrol-ngobrolnya kita ini Pak? Oh iya Pak. Jadi saya ada sedikit gambarannya Pak. Gambarannya itu bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan kerja saya untuk memberikan perubahan atau membuat perubahan dalam menyampaikan materi terhadap siswa, atau membuat satu model pembelajaran yang bervariatif ya dengan cara melakukan mentoring, begitu Pak.
Bagus sekali Pak. Rencananya Pak luar biasa sekali nih rencananya nih Pak. Saya nih tidak sabar ini lagi menunggu apa cerita-ceritanya Bapak ini setelah mentoring nanti, setelah melakukan apa coaching atau sejenisnya dengan rekan guru supaya ada perubahan lah yang seperti yang diinginkan Pak Iqbal ini. Jadi Pak, saya rasa saya boleh cukupkan itu Pak ya. Bisalah kita nanti mungkin ngobrol-ngobrol lagi Pak, kalau misalkan ada waktu Pak. Terima kasih Pak Malik atas kesempatannya, sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya Pak. Terima kasih sudah membantu saya sehingga saya menemukan solusi Pak dari permasalahan yang sementara saya hadapi Pak. Baik Pak, saya juga ini berterima kasih nih karena mudah-mudahan saran-saran saya ini bisa diterima dan diterapkan Pak. Oke, saya tutup Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.